Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabarnya, Ananda Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Bu. Semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke, kalau begitu kita doa dulu untuk mengambil berkah kegiatan kita pada hari ini. Silakan Ketua Kelas Ananda Repo pimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Absen di GCR sudah diisi belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu cek. 36 siswa. Iya, sudah hadir semuanya 36 siswa. Ibu akan memutarkan sebuah video. Siapapun yang Ibu sebutkan namanya bersiap untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang ada di kotak. Siap, anak Ibu? Siap, Bu. Oke, kita buka kotak pertama. Tujuan teks anekdot adalah untuk membuat orang tertawa, mengungkapkan kebenaran secara umum, atau untuk mendeskripsikan fitur dari karakteristik dan sedemikian rupa sehingga menjadi lucu dan memberi pemahaman yang baik tentang karakter. Terima kasih untuk Emre. Berikutnya kita buka kotak kedua. Ya. Apakah isi pertanyaannya? Iya, kotak kedua adalah sebutan ciri-ciri anekdot yang kamu ketahui. Ciri-ciri teks anekdot adalah 1. Teks anekdot bersifat humor atau lelucon, artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan lelucon yang ada dalam teks. Ketiga, bersifat menyindir. Pertanyaannya adalah, iya, apa yang Anda ketahui tentang teks anekdot? Teks anekdot adalah sebuah cerita yang dibuat untuk memberikan kritikan dan sindiran yang biasanya ditujukan kepada pejabat atau petinggi tertentu, tapi dengan bahasa yang sehalus mungkin sehingga pihak yang dituju tidak langsung merasa tersinggung. Itu, Bu. Iya, itu dia tadi ya, tujuan, ciri-ciri, dan pengertian teks anekdot. Ini pembelajaran yang kita lakukan minggu yang lalu, betul? Betul. Iya, alhamdulillah Ananda masih ingat semuanya. Ini materi kita hari ini tentang apa ya? Teks anekdot, Bu, yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot, Bu. Bagus, masih tentang teks anekdot, yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kompetensi dasar 3.6 mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Tujuan pembelajaran ada 4, yaitu 2. Menganalisis kebahasaan teks anekdot dengan tepat. 3. Menyimpulkan struktur teks anekdot dengan tepat. 4. Menyimpulkan kebahasaan teks anekdot dengan tepat. Terima kasih untuk Ananda Rika. Jadi, KD yang kita pelajari hari ini adalah mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. 3 hal di sini yang harus Ananda kuasai. Yang pertama itu adalah struktur dari teks anekdot. Yang kedua, kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketiga, menyimpulkan struktur dan kebahasaan dari teks anekdot yang akan kita bahas. Struktur teks anekdot itu kan ada berapa? Ada 5, Bu. Ada 5, yaitu Abstraksi, orientasi, dan
Koda. Iya, yang jadi pertanyaannya, siapakah di antara Ananda yang bisa menjelaskan pengertian dari struktur teks anekdot tersebut? Saya Bu Dewi. Iya, silakan Ananda Dewi. Abstraksi adalah bagian pembuka cerita. Orientasi adalah pengenalan masalah cerita. Perisis adalah inti permasalahan cerita. Reaksi adalah respon atau tanggapan terhadap permasalahan. Kode merupakan bagian akhir cerita, Bu. Siapa yang bisa menjelaskan tentang kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks anekdot? Saya Bu Rosmina. Silakan, Ananda Rosmina. Kebahasaan teks anekdot yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, banyak menggunakan kalimat bergaya retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu atau kronologis seperti akhirnya, kemudian, dan lalu. Keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Kelima, menggunakan kalimat perintah. Keenam, menggunakan kalimat seru khusus anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Bagus ya. Itu dia struktur dan kebahasaan teks anekdot. Berikutnya nanti menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Paham Ananda Ibu semuanya? Paham. Oke, silakan Ananda Repo berbagi layar. Yang lain persiapkan kelompokmu untuk maju ya setelah kelompok 1. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami dari cerita cara keledai membaca buku, yaitu analisis dari struktur, unsur kebahasaan, dan kesimpulan dari cerita tersebut. Alkisah, seorang raja bernama Timurleng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati, namun Timurleng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timurleng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Jelas Nasruddin. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timurleng. Nasruddin menjawab, memang demikian cara keledai membaca. Hanya membalik-balikkan halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. 1. Abstraksi. Terdapat pada paragraf pertama Alkisah, Timurleng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. 2. Orientasi. Terdapat pada paragraf kedua. Tetapi Timurleng memberi syarat, ajari terlebih dahulu keledai itu membaca. Krisis. Pada paragraf ketiga, keledai menatap buku itu. Dan ajaib, tak lama kemudian si keledai memulai membuka buku-buku itu dengan lidahnya terus-menerus, lembar demi lembar hingga halaman terakhir. 4. Reaksi. Terdapat 3. Setelah itu, si keledai menatap si Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi buku. 5. Koda. Terdapat paragraf ke-7 atau terakhir. Jadi, kalau kita membuka buku dan mengerti isinya, berarti kita sebodoh bukan, kata Nasruddin dengan mimik serius. Unsur kebahasaan dalam cerita tersebut dan unsur itu akan dibacakan oleh teman saya Feni Eka Syafitri. Baiklah, selanjutnya saya unsur kebahasaan saat keledai membaca buku. Yang pertama, gunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya, Alkisah, seorang raja bernama Timurleng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Yang kedua, menggunakan kalimat teoris dan kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, jadi kalau kita juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Yang ketiga, si atau kata penghubung yang menyatakan hubungan itu. Contohnya, 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tak lama kemudian si keledai mulai membuka buku-buku itu dengan lidahnya. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah baca. Selanjutnya yang terakhir menggunakan kata kerja. Nasruddin menerimanya dengan hati. Namun Timurleng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca.
Timurleng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Jadi kesimpulannya adalah pada teks anekdot cara keledai membaca buku. Kaidah kebahasaan menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru tidak ada. Hal ini dikarenakan teks anekdot tersebut berbentuk narasi sehingga penggunaan kalimat perintah dan kalimat seru tidak ada. Dari analisis kami, apakah ada kelompok lain atau siswa yang ingin mengkritik atau memberi saran dari hasil analisis kami? Tidak ada. Tidak jelas. Sama. Baik. Itulah hasil analisis dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pas untuk didengar, mohon maafkan. Demikian presentasi kami di kelompok 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan representasinya untuk mengukur kemampuan kamu tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Kita memberikan kuis Kahoot. Ya, linknya akan Ibu bagikan di grup WA. Silahkan lihat grup WA-nya, masuk ke link tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal hanya 1 menit. Sekarang yang baru main itu ada 14 player ya. Ini 14 ya. Pertanyaannya ada 6 tentang kuis anekdot ya. Ciri khas anekdot, bagian menunjukkan situasi awal disebut apa dan seterusnya. Sudah? Yang bermain ada 14. Yang sudah selesai ada 1 ya. Oke, dan waktunya pun habis. Ibu tutup dengan end now. Ya, pemenangnya adalah Wanda Siregar. Dan pemenang kedua adalah Tika Rambe. Ya, Wanda juara 3, Tika Rambe juara kedua, dan Somawati juara 1. Ya, luar biasa si Somawati ini ya. Luar biasa ya. Minggu depan akan ada lagi kuis seperti ini. Jadi persiapkan dirimu ya Ananda ya. Selamat kepada Wanda dan siapa tadi? Wanda dan Tika Rambe. Ya, hadiahnya bisa diambil di meja Ibu nanti. Seperti biasa di akhir pembelajaran pasti ada kesimpulan. Ya. Tapi sebelum kesimpulan Ibu tanyakan dulu ya tentang materi kita hari ini dan LKPD-nya apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Kesimpulannya? Jadi kesimpulan teks anekdot itu ada 2, yaitu struktur teks anekdot yang terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, dan unsur kebahasaan kita itu 1. Menyatakan peristiwa masa lalu, 2. Menggunakan kalimat retoris atau kalimat yang tidak memerlukan jawab pertanyaan atau kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, 3. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung, dan 4. Menggunakan kata reaksi. Terima kasih kepada Nanda Rosmina. Itu dia kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Berikutnya informasi tentang materi minggu depan. Ya, seperti biasa akan dibagikan melalui WA Group dan juga GCR. Jadi Ananda baca, Ananda pahami, dan LKPD-nya juga dikerjakan. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, doa dipimpin oleh Rido. Ada Rido kan? Ada, Bu. Oke, Ananda Rido, silakan pimpin doa kita pada hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sangat baik kita berdoa beri. Demikian pembelajaran kita pada hari ini Ananda Ibu. Ingat, tetap jaga kesehatan, ya, tetap belajar di rumah, dan jadilah anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Iya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.